Halo sahabat satu hobi, berjumpa lagi ya dengan saya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali, channelnya para pemula. Dan karena kita sama-sama pemula, jadi mari kita belajar bersama-sama di channel ini. Dan di video kali ini saya sedang berada di tengah hutan lagi, karena sudah sekian lama absen ya, tidak pernah jalan-jalan ke hutan. Jadi untuk kali ini kita sempatkan waktu membuat konten di tengah hutan, dan nanti kita akan coba menelusuri hutan dan melihat-lihat, mudah-mudahan nanti kita mendapat bahan untuk bahan bonsai ya. Nah, bagaimana nanti perjalanan saya, disimak terus dan ikuti terus sampai akhir ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan di sini saya melihat satu pohon serut ya. Ini pohonnya berukuran kecil, dan ini saya rasa jenis serut yang berdaun besar ya. Dan ini bekas, wah ini bekas di babat orang ya, mungkin karena pertumbuhannya terlalu tinggi dan dianggap mengganggu. Jadi dibabat sama orang atau yang menggarap lahan ini ya, karena ini adalah lahan garapan warga juga, namun posisinya ada di tengah hutan seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini pohon serutnya berukuran kecil-kecil ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini besar batangnya kira-kira lebih besar sedikit dari puntung rokok, dan ini juga sama ya. Dan sepertinya ini dulu bekas pohon besar, lumayan besar, cuman ini sepertinya dipotong orang atau dibabat orang ya, dan sudah dimakan rayap juga, dan kemudian tumbuh lagi, dan pertumbuhannya baru seperti ini. Padahal ini bonggolnya lumayan besar ya, cuman sudah dimakan rayap. Oke, kita akan coba telusuri lagi ya, mudah-mudahan ada bahan serut yang lebih besar lagi di sini. Nah, di sini juga ada satu lagi pohon serut, dan ini masih sama jenis serut yang berdaun besar juga seperti ini ya. Untuk serut yang berdaun besar ini ukuran daunnya yang lumayan besar. Nah, segini ya, hampir sepanjang satu jari saya, seperti ini ya. Dan bagi sahabat satu hobi mungkin yang masih awam, dan sahabat pemula juga ya, masih awam dengan pohon serut, jadi ciri-ciri dari pohon serut seperti ini, karakter daunnya seperti ini ya, memanjang, meruncing seperti ini, dengan warna hijau mengkilap dan hijau yang agak tua ya untuk daun yang sudah tua. Dan ini daun yang baru tumbuh atau pucuknya ini berwarna hijau agak muda seperti ini. Dan untuk batang sendiri ini berwarna putih silver, agak sedikit kehijauan ya untuk batang yang sudah tua. Sedangkan batang-batang yang masih muda seperti ini berwarna agak kecoklatan seperti ini ya. Dan untuk pohon serut ini adalah jenis pohon yang bergetah ya. Jadi pada saat kita mau menanam ini, agar getahnya terlebih dahulu benar-benar kering ya. Nanti baru setelah kering baru kita bisa masuk ke proses tanam. Dan untuk bonggol dari pohon serut ini sepertinya lumayan besar ya. Nanti coba kita akan cek dulu ya, walaupun batang yang tumbuh di bagian atas ini lumayan relatif kecil ya ukurannya, cuman hampir sejempol saya. Tapi kita akan coba lihat bonggolnya, kalau memang besar atau sedikit lumayan besar ya dan bagus, kita akan ambil nanti. Kita akan cek dulu. Jadi di sini saya juga ingin berbagi kepada kawan-kawan sedikit tips ya, bagaimana kita pada saat mendongkel bahan bonsai di hutan, utamanya untuk bahan serut seperti ini.
Jadi sebelum kita mendongkel, kita harus perhatikan benar-benar ya. Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, kita harus perhatikan benar-benar bagaimana karakter dari pohon tersebut yang akan kita dongkel ya. Jadi kita tidak boleh sembarang dongkel, dalam arti kita tidak boleh sembarang ambil ya, karena terkadang untuk sahabat pemula yang masih semangatnya luar biasa ya, jadi kita biasanya asal ambil saja, tapi setelah diambil baru disadari bahannya kurang bagus dan bisa terbuang percuma ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan, utamanya pohon serut seperti ini kita harus benar-benar perhatikan, utamanya bagian bonggol atau perakaran ya. Jika memang bahannya benar-benar bagus dan memiliki prospek ke depannya, baru bahan tersebut boleh kita ambil agar nantinya tidak mubasir ya, tidak mubasir, dan setelah diambil bahannya jelek, ada kemungkinan bahannya akan terbuang percuma. Dan itu adalah tips yang pertama ya. Kemudian tips yang kedua adalah kita tidak harus ya mencari bahan bonsai yang memiliki ukuran besar, karena terkadang juga bahan bonsai yang ukurannya kecil seperti ini juga memiliki prospek yang bagus ke depannya. Jadi bisa saya simpulkan tidak harus ukurannya besar, karena terkadang bahan bonsai yang ukurannya besar pun belum tentu memiliki prospek ya, memiliki prospek untuk dijadikan bahan bonsai. Karena terkadang juga kita menemukan bahan-bahan bonsai yang ukurannya kecil seperti yang saya bilang tadi ya. Ini termasuk ukurannya kecil, namun saya rasa ini memiliki prospek yang bagus ke depannya, utamanya di bagian bonggol seperti ini. Bonggolnya ini tergolong besar, walaupun tidak terlalu besar ya, tapi saya rasa ini bagus untuk dijadikan bonsai. Ya paling tidak ini ukuran untuk bonsai small ataupun mame juga bisa, kalau kita bisa olah nanti ya. Jadi kita akan cek dulu ini bonggolnya seperti apa. Tapi saya rasa ini memang bagus ya bonggolnya. Agak masuk ke dalam dia karena tumbuh di tempat yang agak miring seperti ini. Nah ini dia, sudah mulai kelihatan karakter bonggolnya. Dan tips yang ketiga atau tips yang terakhir dari saya adalah pada saat kita melakukan pemotongan kita harus sedikit berhati-hati ya. Dalam arti pada saat kita melakukan pemotongan baik bagian akar, bonggol ataupun cabang, kita harus benar-benar bisa selektif ya. Dalam arti mana cabang yang benar-benar akan kita pakai untuk kedepannya ya sebagai bahan bonsai, dan mana cabang yang akan kita buang, agar nanti kita tidak menyesal di belakang ya. Dalam arti setelah kita lihat-lihat ternyata kita salah potong. Jadi kita harus benar-benar perhatikan mana cabang yang atau bagian-bagian pohon dari bahan bonsai kita yang akan kita pakai dan mana yang akan kita buang. Jadi untuk bahan ini karena akarnya jauh ke dalam ya, jauh ke dalam ke arah samping, jadi saya akan potong saja di bagian pertengahan sini agar akar yang tidak agar akar yang kita pakai nanti tidak terlalu panjang juga. Jadi kita akan potong di pertengahan saja. Dan sepertinya masih ada bagian akar yang tertinggal ya. Nah ini dia masuk ke bawah lagi. Saya akan potong lagi ya.
Ada batu besar yang menghalangi gergaji saya. Dan sahabat satu hobi dan juga sahabat pemula, jadi ini dia bahan kita hari ini, bahan yang kita dapat tadi ya. Dan jujur saja tadi saya hampir salah potong ya, hampir saya potong di bagian sini, padahal saya tidak tahu kalau akarnya itu meliuk ke bagian sini ya, terbalik. Jadi bagian sini, bagian ujung sini ada yang terpotong sedikit, tapi tidak apa-apa. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan bahan yang agak unik seperti ini ya, bahan serut yang walaupun ini ukurannya kecil ya, tidak terlalu besar, tapi saya rasa ini memiliki prospek yang cukup bagus karena di bagian akar ini ada liukan seperti ini, tajam sekali. Jadi nanti kita usahakan akan tanam di bagian sini ya, agar bentuknya bisa kelihatan bagus nanti ke depannya. Mungkin kita akan tanam ini saja dan kita akan ekspos ini ya. Dan untuk bagian batang utama yang tumbuh di atas ini, karena ini ukurannya cukup panjang dan agak lurus juga, jadi kita akan pendekkan ya, pendekkan mungkin seukuran ini saja, mungkin ini ya, biar tidak terlalu panjang juga, karena penampilannya lurus biar tidak kelihatan agak kaku. Oke, kita akan langsung potong ya. Nah, setelah dipotong ini penampilannya jadi seperti ini ya, sahabat satu hobi dan sahabat pemula. Jadi saya rasa nanti kita akan coba tanam dengan posisi seperti ini, dan nanti ini agak penampilannya atau posisinya agak merunduk ya, seperti ini. Dan kemungkinan nah ini akan kita pakai sebagai muka atau tampak depannya. Dan mudah-mudahan nanti bahan ini bisa hidup dan menjadi bahan bonsai yang memiliki prospek dan bagus ke depannya ya. Oke, jadi ini bahan kita yang pertama, dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat bahan yang lain lagi, dan kita akan usahakan dapat bahan yang lebih bagus lagi ya dari ini. Oke, kita akan lanjut dulu. Kita akan lanjut menelusuri hutan, karena cuaca juga lumayan cerah hari ini, jadi kita akan coba menelusuri hutan ini lebih lama lagi, mumpung hari cerah ya. Oke, kita akan lanjut dulu ya. Nah, sahabat pemula dan sahabat satu hobi, sebelum lupa ya, jadi ada satu tips lagi. Ini kelihatannya tips sederhana dan sepele ya, tapi cukup penting bagi saya. Setelah kita mendongkel seperti ini, bekas dongkelannya ya, bekas dongkelan dan lubangnya ini kita ratakan kembali. Jadi kita uruk seperti ini ya, kita timbun seperti ini agar rapi lagi dan agar lubangnya tidak berbahaya bagi orang yang melintas juga, karena ini kan lubang, jadi karena di tengah hutan, jadi siapa tahu ada orang yang lewat
biar tidak masuk ke kakinya ke lubang ini. Jadi kita harus rapikan seperti ini. Memang kelihatannya tips ini sederhana, namun sangat membantu sekali, utamanya untuk saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang jalan-jalan ke hutan juga, agar lubang ini tidak membahayakan ya, seperti ini. Oke, sip, kita lanjut menelusuri hutan lagi. Dan sahabat pemula dan juga sahabat satu hobi, saya temukan lagi satu pohon serut. Ini pohonnya sepertinya kecil juga ya, kecil. Dan nah ini dia, ini masih ditutup tanaman berduri ya. Ini tanaman menjalar tapi berduri. Kita akan bersihkan dulu ya. Dan coba kita akan cek dulu bahannya atau pohonnya ya. Kita sedikit potong dulu bagian-bagian cabang yang tumbuh menjalar, untuk memudahkan kita dalam proses pengecekan ya. Wah, ini sepertinya bahannya lumayan, bentuknya lumayan. Nah, ini dia sahabat pemula, penampilan pohon serut kedua yang kita temukan hari ini. Dan ini kalau dilihat-lihat liukannya lumayan ya, walaupun ini ukuran pohonnya relatif kecil, cuman seperti yang saya bilang tadi ya, ukuran besar tidak menjamin. Jadi walaupun ini kecil, tapi kalau kita rasa memiliki bentuk yang lumayan ya, dan memiliki prospek juga ke depannya, kenapa tidak kita ambil dan kita pergunakan untuk bahan bonsai. Jadi untuk bahan ini kita ambil saja ya. Kita akan dongkel karena ya penampilannya juga lumayan bagus. Ini liukannya lumayan ya, dia ke sini arahnya. Walaupun di sini agak lurus, cuman saya rasa cukup bagus. Kita akan coba bersihkan sedikit cabang-cabang yang kita rasa tidak terpakai ya. Kita pendekkan sedikit demi sedikit dulu, agar nanti tidak salah potong di sini. Nah, untuk bahan ini mungkin kita potong di sini dulu ya, agar nanti tidak salah potong. Dan ini ukurannya lumayan besar ya. Nah, ini dia. Untuk daun kita bersihkan semua ya, agar tidak ada daun yang tersisa. Nah, ini bahannya lumayan saya rasa. Kita akan mulai ambil ya, dongkel, sambil kita cek bonggolnya seperti apa.
Nah, sahabat pemula, ini adalah bahan kedua kita ya. Ini kalau dilihat-lihat ini perakarannya lumayan banyak. Ini ada akar serabut juga. Jadi sepertinya bahan ini lumayan subur ya. Jadi sekali lagi, walaupun ukurannya kecil tapi bentuknya lumayan. Dan ini kalau kita bersihkan, ini ada semacam celah sedikit ya. Ini karena akar yang tumbuh. Ini kalau dilihat-lihat ini bisa jadi, kalau kita pakai untuk bahan bonsai ini kayaknya atau sepertinya untuk gaya tertiup angin cocok ya. Jadi dominan ke arah sini ya. Oke, lumayan bagus untuk bahan kedua kita, dan perakarnya juga lumayan banyak, dan akar serabutnya juga banyak ya. Lumayan banyak akar serabutnya. Jadi ini adalah bahan kedua kita, dan sepertinya bahan di sini bagus-bagus ya. Jadi kita coba lanjut sebentar lagi, mudah-mudahan dapat bahan yang sama bagusnya, kalau bisa lebih bagus dari ini. Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum lanjut kita akan ini bekas galiannya kita uruk dulu atau timbun lagi ya, biar tidak berbahaya bagi teman-teman ataupun saudara kita yang melintas di hutan. Lubangnya tidak terlalu dalam, jadi cuman sedikit saja kita timbun. Oke, kita lanjut lagi. Dan di sini juga tidak sengaja saya temukan anakan pohon rukam ya. Ini ukurannya kecil sekali, baru seukuran lidi. Nah, ini dia batangnya ya, baru seukuran lidi. Jadi bagi sahabat pemula yang belum begitu jelas ya untuk karakter rukam, jadi seperti ini untuk daun ya. Ini daunnya sama hijau mengkilap, warnanya seperti daun serut yang muda. Ini agak muda seperti ini ya. Cuman pada umumnya kalau untuk rukam, daun yang masih muda atau pucuknya berwarna agak kemerahan. Cuman di sini tidak ada ya. Yang ada hanya hijau muda saja. Dan rukam juga merupakan tanaman perdu yang berduri. Nah, ini dia durinya, dan durinya ini lumayan tajam ya. Lumayan tajam, dan ciri khas dari pohon rukam adalah ini, di pinggir daunnya ada semacam gerigi seperti ini. Nah, ini ya, gerigi yang menandakan atau merupakan ciri dari pohon rukam. Dan untuk warna batang dari pohon rukam berwarna sama ya, seperti pohon serut, putih silver, agak sedikit kehijauan, dan untuk batang atau cabang yang muda ini berwarna hijau ya, dan terkadang juga berwarna agak sedikit kemerahan. Jadi ini dia karakter pohon rukam di alam. Oke sahabat pemula, jadi setelah kita selusuri beberapa lama hutan ini, jadi bahan-bahan yang kita temukan setelah kita dongkel tadi tergolong bahan yang biasa-biasa saja ya. Cuman yang penampilannya biasa saja. Dan untuk kali ini kita cuma dapat dua bahan ya, dua bahan bonsai. Ini yang pertama, ini yang nanti bisa kita tanam dengan gaya menunduk seperti ini ya, dan ini kita akan pakai tampak depan nanti. Dan ini yang kedua, yang akarnya lumayan banyak, akar serabutnya juga, dan rencananya nanti kita akan tanam posisi tegak seperti ini dengan gaya tertiup angin ya, karena dominan percabangannya, pertumbuhannya ke samping. Mungkin ini ya, kita akan pakai tampak depan nanti. Nah, kita harus puas dengan cuma dapat dua bahan seperti ini.
Dan untuk kali ini saya rasa cukup sekian dulu ya videonya. Dan tadi juga kita sudah berbagi tips, mudah-mudahan tips yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya sahabat pemula yang ingin mendongkel ke hutan ya. Utamanya pada saat kita memilih-milih bahan, agar tidak mubazir bahannya, agar bahannya benar-benar prospek dan benar-benar memiliki karakter yang bagus ya, agar tidak rugi setelah mendongkel ternyata bahannya tidak kita pakai. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Mudah-mudahan tips dan video ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih banyak untuk para sahabat yang sudah menyaksikan video ini, dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya ya. Dan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan jangan pernah lelah dan jangan pernah menyerah untuk berkarya. Terima kasih.